Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 21.00 ya. Kalau kita lihat dari datanya yang akan rilis adalah JOLTS Job Opening. Ini merupakan data high impact. Jadi kalau kita lihat dari data previousnya ya 8,49 juta, forecastnya 8,37 juta, dan posisinya ketika nanti hasil aktualnya sesuai forecast, karena di sini terlihat ada pelemahan angka ya atau penurunan angka dari previous 8,49 ke forecastnya 8,37. Ketika sesuai dengan aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan melemahkan indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau hasil aktualnya di atas forecast bahkan jauh di atas previous, di situ baru akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Dan posisi prediksi angkanya saat ini ya dari previous ke forecast ada penurunan, maka ada potensi pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Seperti biasanya nanti saya akan sampaikan di ZF Brotherhood ya pukul 21.00 ketika rilis JOLTS Job Opening seperti apa pengaruh besarnya terhadap indeks dolar, apakah akan terjadi pelemahan atau penguatan terhadap indeks dolar dengan prediksi dari previous ke forecast melemahkan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknikal ya indeks dolar itu sendiri ketika memasuki Amerika sesi pertama, apakah memiliki kecenderungan masih kuat bearish sampai dengan sore hari ini dan sesuai dengan prediksinya JOLTS Job Opening itu sendiri. Oke, langsung aja kita bahas secara teknikal untuk market indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar sendiri menurut saya pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sedang mengalami bullish untuk koreksi ya. Jadi kalau kita mau melihat sejauh mana market indeks dolar ini akan terjadi penurunan atau pelemahan ketika memasuki di wilayah area imbalance dan di posisi area 50%. Jadi pantau di posisi tersebut. Kalau nanti ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend down, menurut saya dia berpotensi akan meneruskan penurunannya hingga mencapai area 103.88. Jadi gambaran saya seperti itu. Jadi kenaikan saat ini sedang menunjukkan progres kenaikan membentuk wave ABC ya, bullish untuk koreksi, dan pantau di area 50% ataupun area imbalance ya. Di area tersebut ketika ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend down. Jadi ketika membentuk wave ABC ya seperti ini, insya Allah nanti akan bergerak bearish ketika ada konfirmasi dorongan bearish di wilayah area ini, maka dia akan bergerak turun meliquidity area 103.88. Itu gambarannya. Jadi memungkinkan masih memiliki kecenderungan bearish. Oke, sekarang kita akan membahas di market XAU-USD. Kondisinya seperti apa? Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk market XAU-USD di sini saya melihat pergerakannya sejauh ini ya di time frame 4 jam terlihat ada progres, dia akan bergerak konsolidasi ya, karena pergerakan di posisi tadi pagi di sesi Asia sedang terjadi konsolidasi dan konfirmasi dari spinning top ya yang saya sampaikan di pagi hari tadi ya di analisa pagi. Di sini low-nya berhasil di break oleh candle pukul 8 sampai dengan jam 12 siang. Setelah itu retest terkonfirmasi adanya candle impulsif bearish dan bergerak secara langsung menuju area 50%. Dan tentunya area ini yang saya sampaikan tadi, hati-hati, ini adalah area liquidity. Jadi setidaknya menurut saya ketika market di beberapa hari yang lalu ya di posisi ini kan menunjukkan korektifnya, dan korektifnya tersebut membentuk 5 wave
dari posisi low terakhir di sini di 2325.646. Ini membentuk wave 1, 2, 3, 4 dan wave kelima. Setelah itu market bergerak cukup signifikan, terkonsolidasi ya. Dia langsung liquidity bawah dan membentuk correction wave sampai dengan liquidity berikutnya. Dan saat ini sedang koreksi, menurut saya akan berpeluang juga membentuk wave ABC ya di posisi ini, yaitu wave A, B, C, baru dia akan bergerak bullish kembali. Dan selain daripada itu, memang terjadi konfirmasi di time frame 4 jam yang sangat signifikan, yaitu impulsif bearish ini. Tapi setelah saya tarik menggunakan trend line di sini ya, dari titik high terakhir seperti ini kurang lebihnya ya, saya gambarkannya. Oke, sebentar, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di wilayah area tersebut, oke, sedang dalam pergerakan konsolidasi dalam area bearish channel di posisi ini ya. Jadi kalau betul-betul ini nanti kuat dorongannya bergerak ke bawah dari pukul 16.00 sampai nanti jam 20.00, nah sebelum news rilis, kalau memang dia ada penolakan seller yang cukup signifikan dengan data ekonomi Amerika, khususnya indeks dolar tidak sesuai dengan prediksinya ya. Prediksinya kan melemah. Kalau melemah tentunya XAUUSD memungkinkan dia akan break daripada trend line. Tapi saya melihat posisinya saat ini kuat untuk dia menguji area bawah. Jadi setidaknya di sini ada order block. Nanti kita akan cek ya. Kalau dia sentuh area ini ada peluang buy di wilayah area order block. Nanti kita akan cek dulu wilayahnya sampai berapa. Tapi secara keseluruhan momentum sellernya ini masih sangat kuat. Adapun nanti kalau dia masih melanjutkan koreksinya, tadi saya sampaikan di pembukaan sesi Amerika bisa terjadi penguatan dulu, membentuk wave A, B, baru dia wave ke C, baru dia akan bergerak naik kembali. Hati-hati, kenapa? Karena ketika market bergerak konsolidasi seperti ini ya, tentunya akan sulit untuk diprediksi secara garis besar kalau kita trading intraday ya. Karena kalau kita melihat sejauh ini memang market memiliki kecenderungan bearish ya, ini impulsif ya, korektif dan impulsif kembali. Jadi masih memiliki kecenderungan bearish gitu. Cuman beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 hari ini market bergerak konsolidasi yang memang tidak menunjukkan aktivitas sedang trend bearish ataupun trend bullishnya. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu. Oke, zona pantau area imbalance tidak terjadi ya, perubahan dan masih dalam impulsifnya. Ini kita akan hapus. Tentunya ada beberapa skenario yang teman-teman bisa pantau ya di sini. Yang pertama, sebentar, ini saya hapus dulu. 50%-nya ini saya hapus dulu. Sorry. Sebentar. Oke. Artinya gini. Karena tadi saya gambarkan ini kan area liquidity ya. Rawan dia akan disapu bersih oleh impulsif pergerakan selanjutnya. Ya, di posisi ini. Dan Anda bisa pantau, saya melihat di sini ada area order block ya, kurang lebih di 2323.79. Ini bisa jadikan acuan ya di order block ini. Berkisaran 2315.33 sampai dengan 2323.79. Ya, atau di bawah area 2314 karena area tersebut adalah di bawah area ini adalah area liquidity ya. Nah, momentumnya bisa juga ada potensi ketika dia menyentuh area liquidity bawah, maka kuat akan menunjukkan potensi penurunan. Sebentar, saya coba tarik dari sini. Dia bisa sih di sini. Bentar, saya perlebar lagi ya dari momentumnya ini. Terlihat di time frame 1 jam sangat kuat area ini. Ya, setidaknya kurang lebih di sini ya. Oke, banyak area rejection
Nah, di area ini. Jadi bisa pantau di bawah area 2314.79 karena dia selalu liquidity area dia naik ya. Tolakan di area supply dia turun, liquidity bawah dia naik ya. Anda bisa lihat. Nah, ini area konsolidasinya. Jadi memiliki kecenderungan dia bergerak seperti itu gitu. Dan pantau juga ketika nanti mendekati area order block juga di wilayah area ini. Kalau memang betul-betul dia akan bergerak naik ya di sini. Jadi ada bawah dan ada atas yang bisa dijadikan zona pantau. Kalau tentunya momentum tersebut ada di atas atau wilayah area supply, oke, bisa dijadikan acuan untuk sell di area tersebut, yaitu 2344.18 sampai dengan 2351.85. Nah, di area tersebut bisa dijadikan acuan ya di posisi ini. Oke, di sini kalau ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar bisa sell, targetnya tentunya minimal aja 50% udah cukup bagus di area tersebut. Ya. Yang kedua, kalau di area order block kurang lebih di wilayah 2323.79 sampai dengan 2314.79 ya. Selama ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area sini bisa jadikan buy, target minimal 50% aja. Ya, seperti ini ya. Selama belum ada konfirmasi, saran saya jangan entry. Ini gambarannya seperti ini. Karena kalau dia break daripada trend line, maka dia akan mengejar liquidity atas. Di sini nih, di 2399.72. Tapi kalau dia break daripada area strong low daily, kuat akan liquidity 2303 menuju level tersebut. Dan kalau kita lihat di posisi ini, di sisi kiri, dan tentunya ini juga area ada order block juga sih saya melihatnya di sini ya, di pergerakan terakhir ini. Nah, ini ada order block, ini juga bisa dijadikan momentum penolakan di area sini ya. Kalau memang betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup 1 dan kedua di sini. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini, sore hari ini dari review sore. Karena market memang masih dalam posisi bergerak di wilayah area range, maka yang bisa saya sampaikan planning saya seperti ini. Jadi Anda tinggal pantau aja, kalau memang sesuai, ada konfirmasi bisa entry, kalau memang tidak ada konfirmasi jangan entry, itu aja saran saya. Dan ini bukan signal ya, Anda harus cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you ya buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.